Ramai NIK KTP warga Jakarta dicatut untuk dukungan calon independen. Sejumlah warga geram dan protes NIK di identitasnya digunakan secara sepihak untuk mendukung calon independen di Pilkada Jakarta 2024, pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Padahal sejumlah warga tidak memberikan dukungan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Aulia Postiera, warga yang menjadi korban NIK-nya dicatut. Kemudian Fadli Ramadhanil selaku manajer program Perludem dan pengamat politik Adi Prayitno. Mas Adi, Mas Fadli, dan Mas Aulia, selamat malam semuanya. Malam. Malam, Mas Fadli. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya mau ke Mas Fadli dulu. Mas Fadli, Perludem pernah mengatakan bahwa syarat pencalonan untuk jalur independen ini sedemikian susah. Terlalu sulit, bahkan Perludem mengatakannya seperti itu, Mas Fadli. Nah, ini sekarang sudah ada yang lolos, Dharma Pongrekun, bahkan pada waktu itu Ahok yang sedemikian populer saja terganjal dengan aturan perseorangan ini. Bagaimana kemudian Perludem menanggapi mengenai lolosnya jalur independen di Pilkada Jakarta ini, Mas Fadli? Iya, sejatinya memang calon perorangan itu syaratnya amat berat ya. Untuk DKI Jakarta itu jumlah KTP yang dikumpulkan banyak sekali. Dan waktu pengumpulan KTP-nya relatif singkat. Kalau kita bandingkan misalnya dengan jadwal penyerahan dukungan yang diberikan oleh KPU itu kan hanya 5 hari ya, 8-12 Mei seingat saya. Nah, khusus untuk kejadian di DKI Jakarta ini, seingat saya, calon perorangan ini pada awalnya sempat tidak memenuhi syarat dukungan. Dan kemudian diberikan kesempatan lagi untuk mengkoreksi jumlah dukungan KTP yang diberikannya. Tapi temuan yang terjadi hari ini, 1 atau 2 hari ini ya, terkait dengan pencatutan KTP atau kemudian melampirkan dukungan dari warga DKI Jakarta secara tanpa hak, ini menarik sebetulnya. Pertama, artinya ada proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Kalau memang sudah dilakukan verifikasi faktual, dan ingat loh Mas Igan ya, verifikasi dukungan calon perorangan itu dilakukan secara sensus, bukan sampel. Artinya semua dukungan yang dilampirkan sesuai dengan jumlah minimal itu mesti disensus. Jadi kalau ada warga yang kemudian KTP-nya dicatut, tapi tidak pernah kemudian diverifikasi, itu juga perlu dipertanyakan. Artinya KPU DKI memverifikasinya kemana? Nah, yang kedua, dari mana kemudian dia mendapatkan KTP warga ini? Itu sesuatu yang kemudian harus dijawab. Dan yang ketiga, menurut saya, Bawaslu DKI Jakarta ini sudah hampir 24 jam ya, isu ini muncul ke publik, dan di media sosial sudah sangat ramai sekali. Kita belum dengar sama sekali statement publik dari Badan Pengawas Pemilu, baik dari DKI Jakarta, apalagi dari Bawaslu RI. Nah, ini mestinya sudah jadi temuan pelanggaran dari hasil pengawasan mereka, mesti segera diverifikasi, mesti segera dipanggil untuk diproses sebagai sebuah dugaan pelanggaran administrasi. Dari mana dia mendapatkan dukungan, kemudian dukungan itu harus dicek dan diverifikasi lagi. Kalau semua dukungan warga negara, khususnya warga DKI yang sama sekali tidak menyerahkan dukungan itu, harus dikuantifikasi lagi berapa jumlahnya, apakah itu memenuhi syarat atau tidak. Nah, ini penting untuk dilakukan agar proses pilkada ini berjalan jujur dan adil. Dan tidak kemudian mendapatkan distrust yang luar biasa di awal-awal tahapan pilkada ini. Ini kan pencalonan saja belum dimulai, tapi sudah ribut soal manipulasi ya. Menurut saya ini manipulasi dukungan warga negara dan juga ketidakcakapan KPU DKI Jakarta dalam melakukan verifikasi. Kenapa warga yang KTP-nya dicatut tapi tidak pernah diverifikasi? Nanti Mas Aulia bisa cerita juga apakah pernah diverifikasi atau tidak. Kalau tidak pernah diverifikasi, itu lebih aneh lagi menurut saya. Sudahlah KTP-nya dicatut, diambil secara tanpa hak, tidak pernah diverifikasi juga. Itu kemudian memenuhi syarat. Nah, ini mesti dicek. Sebetulnya calon perorangan di DKI ini, dia menyerahkan dukungan KTP itu berapa ke KPU DKI? Syarat minimalnya berapa? Nah, itu yang kemudian harus dijelaskan oleh KPU DKI Jakarta menurut saya. Kalau jawaban-jawaban normatif
seperti yang disampaikan Komisioner KPU DKI Jakarta itu udah nggak laku lagi menurut saya. Dia harus jelaskan bagaimana dia memverifikasi KTP itu, berapa jumlahnya, berapa orang petugas verifikasinya, berapa lama, apa temuannya, itu harus dia jelaskan. Kalau dia jelaskan itu sesuai dengan peraturan undang-undangan dan segala macam, itu nggak menjelaskan apa-apa kepada publik. Misalnya. Ya, oke. Saya ke Mas Aulia. Mas Aulia, pernahkah Anda diverifikasi oleh KPU menanyakan begitu kepada Anda, apakah betul Anda mendukung jalur independen calon Dharma Pongrekun dan Kunwardana ini? Saya tidak pernah diverifikasi, dan juga saya tidak pernah dihubungi oleh tim sesnya Dharma Pongrekun dan Kunwardana ini. Nah, bagi saya ini sangat menarik nih. Karena pertama, saya itu per Maret 2024 sudah bukan warga DKI lagi. Saya sudah pindah ke Tangerang, KTP saya. Cuma tadi ketika pagi hari, ketika saya membuka aplikasi app, saya melihat banyak orang yang komplain bahwa nomor induk kependudukannya digunakan untuk mendukung salah satu bakal calon gubernur dan gubernur DKI, wakil gubernur DKI Jarod Persorangan. Lalu saya input juga nik saya, dan saya kaget nih, ketika saya input dan saya melihat bahwa benar bahwa data pribadi saya, yaitu nomor induk kependudukan saya, itu telah digunakan untuk mendukung pasangan calon tersebut. Gitu, Mas. Oke, apakah Anda juga mengetahui orang-orang di sekeliling Anda ini juga dicatut namanya, ataukah hanya Anda saja, Mas Aulia? Saya kebetulan kan saya tidak sedang ke kantor hari ini, jadi saya kebetulan hanya mengecek diri saya. Cuma saya juga melihat di sosmed begitu banyak orang yang memposting bahwa nomor induk kependudukannya dicatut untuk proses dukungan ini. Nah, selain itu, Mas, saya kebetulan sebagai mantan penyelidik di KPK, saya juga concern soal keamanan data pribadi, soal perlindungan data pribadi. Menurut saya, apa yang terjadi hari ini dengan banyaknya KTP warga, nomor induk kependudukan warga yang dicatut untuk dukungan ini merupakan satu pelanggaran di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu jelas di pasal 65 Undang-Undang PDP, itu jelas. Siapapun, setiap orang dengan cara melawan hukum mengumpulkan atau memperoleh data pribadi yang bukan miliknya untuk keuntungan dia atau orang lain, itu jelas aturannya di Undang-Undang PDP. Makanya tadi siang saya berkoordinasi dengan PBHI, saya akan memberi kuasa kepada PBHI karena kebetulan saya dalam 1-2 minggu ke depan tidak di Indonesia agar membuat laporan kepada polisi atas kejadian ini. Oke, baik. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, munculnya jalur independen ini menurut Anda menguntungkan siapa sih sebetulnya? Menguntungkan warga Jakarta tidak? Ya, saya kira memang cukup paradoks. Pertama, mestinya calon perseorangan itu adalah oase di tengah mengguritanya kekuatan partai politik yang berkongsi dalam satu kekuatan politik yang besar, sehingga tak ada calon yang kemudian muncul dari partai politik yang lain selain dari kubu KIN. Kenapa saya sebut sebagai oase? Karena memang calon perseorangan ini adalah antitesa dari bagaimana publik dan calon itu menganggap partai politik adalah sesuatu yang sebenarnya agak jauh dari perjuangan-perjuangan demokrasi. Dalam konteks itulah, mestinya kita ini senang, gegap gempita karena ada calon perseorangan yang kemudian secara verifikatif mampu menjadi penantang dan kontestan di satu pilkada yang menurut saya cukup spektakuler di Jakarta. Unfortunately, cuman kita agak sedih kalau kemudian calon perseorangan itu yang kita harapkan sebagai bagian dari pembangunan demokrasi yang sehat dalam proses pencalonannya juga menggunakan cara-cara yang tidak elok, menggunakan cara-cara yang anti demokrasi, dan jelas ini sangat anti etika dan tentu saja kita sangat layak untuk mengutuk ini semua. Karena apapun pencatutan KTP secara pribadi, bagi saya ini adalah kejahatan demokrasi yang tak bisa dimaafkan. Jadi jangan hanya karena ingin berkompetisi, jangan hanya karena ada kesan memunculkan lawan misalnya di Pilkada Jakarta, menggunakan cara-cara yang sebenarnya sama sekali tidak pernah dibenarkan dalam logika politik ataupun dalam logika demokrasi yang lainnya. Terus terang saya cukup sedih, Bang. Dulu misalnya kita ribut-ribut terkait dengan pemilih fiktif ataupun misalnya data-data yang terkait apakah seseorang boleh menjadi
orang yang memiliki hak untuk mencoblos di TPS ataupun tidak gitu ya. Misalnya ada DPT dan seterusnya. Tapi kita juga tahu hari ini ternyata pencatutan itu adalah pengulangan bagaimana manipulasi terkait dengan pemilih itu juga terjadi. Justru di tengah kemerdekaan dan demokrasi kita tumbuh berkembang dengan baik. Dulu misalnya persoalan DPT itu ada orang yang sudah meninggal, tapi kemudian dia punya hak suara dan digunakan oleh orang yang lain. Anak yang baru lahir 2 minggu juga punya hak suara dan tiba-tiba misalnya juga ada yang mencoblos di KPU. Jadi demokrasi kita kalau kita asumsikan sederhana, mestinya sudah meninggalkan pola-pola jahiliyah, pola-pola manipulatif hanya demi untuk memenangkan pertarungan. Per hari ini, pencatutan itu adalah bagian bagaimana demokrasi kita sebenarnya tidak baik-baik saja, berjalan di tempat, dan tentu saja ini sangat merugikan warga Jakarta. Karena kalau prosesnya saja bermasalah, karena kalau prosesnya saja itu mengandung kecurigaan, karena prosesnya itu kalau kemudian menimbulkan kegaduhan dan huru-hara, tentu tak ada yang bisa diharapkan dari pemimpin yang semacam ini. Bagi saya, mending jauh lebih terhormat melawan kota kosong ketimbang misalnya harus melawan calon perseorangan, tapi melalui proses yang tidak indah, tanpa melalui proses yang anti demokrasi, dan tentu ini melukai keadilan publik secara umum. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya kita tentu berharap dalam sehari 2 hari ini teman-teman Bawaslu di DKI termasuk di Bawaslu di pusat harus ngomong ke publik. Jangan seperti tak ada persoalan apapun yang cukup serius. Semua orang sudah mulai teriak bagaimana pencatutan KTP yang dilakukan secara ilegal. Ini jelas jahat bagi demokrasi. Dan tentu saja kita tidak bisa berdiam dalam konteks itu. Mas Aulia ini kan mengkonfirmasi betapa untuk melakukan hal-hal yang curang juga terjadi justru di demokrasi kita yang berkembang dengan baik. Sudah pindah ke Tangerang Selatan atau di Tangerang secara umum, tapi tiba-tiba KTP-nya dicatut untuk mencalonkan diri sebagai salah satu kontestan melalui calon perseorangan. Ironis Mas bagi demokrasi kita. Oke, saya kembali ke Mas Fadli. Mas Fadli, KPU Jakarta sudah mengatakan bahwa kalau misalnya memang ditemukan ada NIK yang dicatut, maka nanti NIK itu akan mengurangi suara untuk Dharma Pongrekun dan Kunwardana ini. Apakah sesederhana itu menurut Anda, Mas Fadli? Iya, artinya mereka ini seperti orang yang tidak mengerti cara menyelenggarakan pemilu ya. Saya sedih betul kenapa penyelenggara pemilu jadi bermasalah dalam kontestasi demokrasi kita. Kan tidak sesederhana kalau memang ada warga yang komplain KTP-nya diambil tapi merasa tidak pernah memberikan dukungan, tapi Anda kemudian sudah menyimpulkan dia memenuhi syarat dukungan calon perorangan, itu gimana ceritanya gitu. Kan mestinya kalau ada warga negara yang menyatakan tidak memberikan dukungan, tidak pernah memberikan dukungan, itu kan mereka temui di proses verifikasi faktual yang sudah mereka lakukan itu, Mas Egan. Nah, kemarin verifikasi faktualnya sudah selesai, sementara beberapa warga tidak pernah ditemui sama sekali dalam proses verifikasi faktual. Tadi Mas Aulia kan verifikasi langsung, tidak pernah ditemui. Dan berapa banyak kemudian warga yang kemudian KTP-nya diambil, tapi tidak pernah diverifikasi, jumlahnya berapa? Itu yang mesti dijelaskan oleh KPU. Nah, kalau itu sudah ditemukan angkanya, nanti mesti di-compare berapa sih total dukungan yang diserahkan oleh Dharma Pongrekun ini? Apakah setelah dikurangin dengan jumlah KTP, warga yang merasa tidak pernah memberikan dukungan, itu dia masih memenuhi syarat atau tidak? Nah, pertanyaan mendasarnya, kemarin KPU DKI itu melakukan verifikasi faktualnya seperti apa? Apakah juga penuh manipulasi seperti verifikasi partai? Atau semua dinyatakan memenuhi syarat saja tanpa melakukan proses pengecekan yang serius gitu. Nah, ini kan ironi sebetulnya, menyedihkan. Bagaimana mungkin institusi seperti KPU melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan secara serampangan? Sudah kita lihat kok bagaimana banyaknya warga yang merasa tidak pernah diverifikasi. Artinya KPU DKI Jakarta melakukan verifikasi faktual nggak sih kemarin itu? Karena mereka itu harus diverifikasi secara sensus, Man. Kalau verifikasinya melalui sampel menjadi relevan misalnya, ya mungkin Mas Aulia tidak terambil dalam proses sampelnya, itu masih relevan. Tapi setiap dukungan yang diserahkan oleh Dharma Pongrekun itu mesti diverifikasi secara sensus sesuai dengan jumlah minimal dukungan di DKI Jakarta. Nah, itu yang harus dijelaskan oleh KPU DKI Jakarta menurut saya hari ini. Tidak seperti penjelasan, nanti jumlah dukungannya berkurang kalau memang ada warga yang mengatakan dia tidak memenuhi syarat. Loh, mereka sudah menetapkan dia memenuhi syarat dukungan kok, gimana?
Jadi menurut saya ini sesuatu yang mestinya harus masuk ke ranah proses penegakan hukum. Bawaslu RI harus mengambil ini. Sepertinya Bawaslu DKI Jakarta nggak bisa melakukan apa-apa. Karena ini sudah hampir 24 jam loh isu ini bergulir. Belum disampaikan kepada publik hasil pengawasan mereka dalam verifikasi itu seperti apa. Mereka menemukan kejanggalan juga atau tidak. Atau jangan-jangan semuanya sudah bagian dari masalah. Itu kita nggak tahu juga. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kalau Kimpes itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah. Ya, kita kembali berdiskusi mengenai NIK yang dicatut dalam proses jalur independen Pilkada DKI Jakarta. Saya kembali kepada Mas Aulia. Mas Aulia, NIK Anda dicatut, data pribadi Anda digunakan, dan Anda disebut mendukung pasangan tertentu di Pilkada Jakarta, padahal Anda warga Tangerang. Apakah Anda merasa perlu untuk menuntut penjelasan mengenai data pribadi Anda yang digunakan ini oleh KPU? Jelas, Mas. Karena menurut saya, apa yang terjadi ini adalah pelanggaran atas data pribadi saya, yang juga dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang 27 tahun 2022 itu jelas menerangkan bahwa data pribadi itu harus dilindungi. Nah, dalam hal ini, saya selain sebagai warga negara, posisi saya saat ini adalah sebagai ASN. Ketika saya dimasukkan sebagai pendukung salah seorang calon, jelas saya juga melanggar aturan kode etik ASN. Nah, makanya apa yang terjadi ini jelas merugikan saya secara pribadi. Nah, saya juga ingin menambahkan, saya tadi juga mengecek nomor KTP asisten rumah tangga saya, yang KTP-nya KTP di Pandeglang. Ternyata tanpa diketahui oleh yang bersangkutan, itu juga terdaftar sebagai pendukung salah seorang calon perseorangan di Pilkada di Pandeglang. Jadi kalau saya melihat apa yang terjadi kali ini terkait dengan penggunaan data-data pribadi warga ini, tidak hanya di Pilkada DKI, tapi hampir mungkin ya, ini saya bicara hipotesis ya, diduga di hampir semua pemilihan kepala daerah yang ada jalur perseorangannya itu perlu diperiksa kembali. Karena saya dengan sampel diri saya dan asisten rumah tangga saya itu terkonfirmasi bahwa itu terjadi. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, bagaimana menurut Anda proses berdemokrasi warga Jakarta di Pilkada pada tahun ini kalau misalnya memang pasangan yang saat ini kita miliki, yang satu didukung oleh gabungan partai politik yang sedemikian besar begitu, yang satu adalah jalur independen, namun kemudian menempuh jalan yang dipertanyakan oleh orang, mencatut begitu banyak NIK. Mas Adi. Ya, saya kira pilihan rumit bagi warga DKI Jakarta. Satu sisi misalnya jika ada keinginan untuk melawan koalisi besar Kimplas, mesti opsinya itu harus memilih calon perseorangan. Tapi kalau kemudian calon perseorangan ini juga punya problem secara serius, baik secara demokrasi dan etik, saya kira pemilih di Jakarta ini kan nasional, juga tidak mau mereka akan mendukung yang sejak awal prosesnya itu sudah bermasalah dan menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Tapi yang secara prinsip begini Mas ya, ini kan untuk mencalonkan diri sebagai kontestan perseorangan di Jakarta ya tentu bukan perkara yang mudah. Saya ingat Ahok dulu itu mengumpulkan KTP hampir lebih gitu ya dari 1.200.000 lah kira-kira. Tapi pada akhirnya Ahok tidak terlampau confident karena pada tahapan verifikasi faktual dikhawatirkan tidak memenuhi syarat saat verifikasi dan gagal dan kemudian tidak bisa berkompetisi, dan pada akhirnya Ahok maju dari partai politik PDIP saat itu. Pada level Ahok yang mentereng popularitas, elektabilitasnya dan adalah petahana, juga tidak terlampau yakin dengan dirinya maju dari calon perseorangan. Di Jakarta kalau kita membaca undang-undang, syarat minimal pencalonan itu kan sekitar 618.000 sekian KTP yang dikumpulkan untuk mendukung salah satu calon. Dan dukungannya itu bukan hanya berupa KTP, tapi berupa surat pernyataan secara ikhlas, secara sukarela, yang kemudian disertai KTP, kemudian diserahkan sebagai bentuk dukungan. Setelah itu diverifikasi oleh KPU Jakarta,
ditemui satu persatu sebanyak 16-18 ribu. Nah ini belum dijelaskan ke kita. Jadi waktu Mas Fadil bicara itu penting sebenarnya. Karena 16 ribu sekian KTP yang perlu diverifikasi, ini kan dukungan minimal. Ini nggak gampang cara melakukan verifikasi. Kalau bicara tentang sensus, jadi orang yang secara minimal ini harus ditemui satu persatu, ditanya apakah Bapak Ibu sudah merasa memberikan dukungan atau tidak kepada salah satu perseorangan. Ini yang saya kira menjadi sumir, apalagi misalnya verifikasinya itu dilakukan dalam waktu singkat yang sesingkat-singkatnya. Ini kan mempertebal satu keyakinan bahwa proses perseorangan sekalipun pencalonannya di Jakarta juga bermasalah secara demokratik dan etika secara umum. Problemnya Mas Egan, satu hal, kita ini sudah pada tahap di mana tingkat ketidakpercayaan pada penyelenggara pemilu itu di atas ubun-ubun semuanya. Jadi apapun yang diomongkan, klarifikasinya, seindah apapun mereka mengutip regulasi, bicara hal-hal sifatnya normatif, publik itu udah tutup mata, udah suka-suka kau aja urus ini negara. Kalau bisa pilkada ditiadakan dan tinggal lantik aja nih barang, nggak perlu kelihatan demokratis, tak perlu kelihatan ada kompetisi, tak perlu kelihatan ada persaingan secara terbuka, tak perlu menutupi misalnya untuk menghindari kota kosong. Sudahlah, ini juga kelihatan kok siapa pemenangnya di pilkada Jakarta. Makanya di awal saya disclaimer, pilkada Jakarta itu sudah game over, nggak menarik untuk dibicarakan. Kalaupun toh menarik dibicarakan adalah hal-hal yang sifatnya insidentil, tak ada kaitannya dengan demokrasi. Yang mengemuka adalah bagaimana proses pencalonan seseorang kandidasi ini penuh diwarnai dengan hal-hal yang sama sekali menurut saya melukai rasa keadilan demokrasi kita secara umum. Saya kira di situ Mas konteksnya. Ya. Oke, saya kembali ke Mas Fadli. Mas Fadli, kalau memang betul ketidakpercayaan warga terhadap penyelenggara KPU itu sudah diubun-ubun, seperti kata Mas Adi Pray tadi, apa kemudian yang bisa dilakukan oleh warga DKI Jakarta yang namanya NIK-nya dicatut begitu? Apakah kalau misalnya ditemukan NIK yang dicatut ini cukup banyak begitu, apakah bisa membatalkan pencalonan pasangan independen ini, Mas Fadli? Menurut saya bisa, karena dia tidak memenuhi lagi syarat minimal dukungan. Kalau seandainya jumlah dukungan atau KTP warga yang dicatut secara tanpa hak itu berdampak kepada kurangnya dari pemenuhan jumlah minimal dukungan yang mesti dipenuhi oleh yang bersangkutan. Saya barusan cek lagi, jumlah dukungan minimal yang mesti dipenuhi oleh calon perorangan di Pilkada DKI Jakarta itu adalah 618.968 dukungan. Jadi lebih dari setengah juta, Mas Egan. Nah, nanti kita mesti cek berapa sebetulnya si calon perorangan yang kata KPU DKI Jakarta sudah memenuhi syarat ini menyerahkan dukungan ke KPU DKI Jakarta. Kemudian berapa dukungan yang diverifikasi secara faktual oleh KPU DKI Jakarta. Kemudian berapa jumlah KTP atau yang identitas warga yang dicatut secara tanpa hak. Itu bisa dikalkulasi semua. Apakah dia masih memenuhi syarat setelah nanti dikurangi dari KTP warga yang diambil secara tanpa hak, apalagi tidak pernah diverifikasi faktual sama sekali. Nah, kemana warga harus merapel? Menurut saya dua. Satu, teman-teman PBHI itu sudah membuka pos pengaduan untuk warga atau penduduk DKI Jakarta, warga DKI Jakarta yang merasa KTP-nya dicatut tanpa hak oleh calon perorangan dari DKI Jakarta ini. Itu sudah dibuka oleh teman-teman PBHI ya. Jadi warga bisa melapor ke sana. Yang kedua, kita mesti mendesak kepada Bawaslu untuk bekerja. Mereka itu orang yang digaji oleh negara guna mengawasi tahapan pilkada ini. Jadi kalau nggak melakukan apa-apa ya baik, menurut saya itu sangat menyedihkan sekali ya. Ayo dong, periksa ini. Atau kecuali memang mereka menjadi bagian dari masalah gitu. Mereka bagian dari proses persoalan manipulasi dari dukungan ini. Nah, ini yang harusnya dilakukan. Jadi menurut saya dua, warga DKI bisa melapor ke teman-teman PBHI, menurut saya sudah membuka pos pengaduan untuk itu. Yang kedua, kita mendesak juga kepada Bawaslu untuk bekerja. Kalau Bawaslu DKI Jakartanya merasa nggak sanggup untuk mengurus ini, Bawaslu RI-nya dong mestinya bekerja. Bagaimana fungsi pengawasannya kemarin? Mesti dicek semua tuh, mereka melakukan pengawasan kemana saja. Adakah temuan mereka soal hal-hal yang seperti ini? Kenapa tidak muncul hasil temuan dan pengawasannya? Justru kenapa munculnya dari warga begitu? Ini kan untung ada warga yang menginformasikan ini di kanal media sosial, Mas. Kalau nggak sudah senyap aja ini. Nah, jadi
ada blessingnya juga sih menurut saya, ada warga yang kemudian menginformasikan ini di ruang publik, di media sosial, sehingga semua orang tersadar, melakukan pengecekan, dan ternyata jumlahnya banyak. Ya. Bahkan Mas Aulia yang ASN gitu ya, mantan penyidik KPK, juga diambil KTP-nya, dan bahkan sudah pindah ke Tangerang Selatan, masih digunakan juga. Ini pasti dia bukan bekerja sendiri, pasti ada struktur negara yang membantu dia. Kita akan tunggu kemudian bagaimana respon dari KPU Jakarta. Sebagai disclaimer, kami juga sudah mencoba untuk mengundang dari pihak Dharma Pongrekun dan juga KPUD Jakarta, namun belum memberikan respon. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Aulia, Mas Fadli, dan juga Mas Adi Pray yang sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.